Mahasiswa hebat, pernah nggak kalian melihat anak yang kesulitan berjalan, tangannya kaku atau sulit menggerakkan tubuhnya? Nah, anak-anak seperti itu termasuk kelompok anak dengan hambatan motorik atau ADHM. Kalian tahu nggak ternyata ada banyak sekali klasifikasi ADHM loh? Yuk kita bahas satu persatu biar lebih paham. Oke, sebelum masuk ke jenis-jenisnya, kita pahami dulu ya apa itu hambatan motorik. Hambatan motorik adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengendalikan atau mengordinasikan gerakan tubuh. Penyebabnya bisa karena kerusakan otak, gangguan saraf, kelainan otot, tulang, atau sendi. Nah, salah satu yang paling dikenal adalah cerebral palsy atau CP. Cerebral palsy adalah gangguan pada sistem saraf pusat, tepatnya di otak, yang menyebabkan kelemahan dan kekakuan pada otot. Kondisi ini biasanya terjadi sejak lahir atau akibat cedera saat proses kelahiran. Kalau dilihat dari tingkat keparahannya, CP dibagi menjadi 3. Pertama, CP ringan, di mana anak masih bisa bergerak dan beraktivitas dengan sedikit kesulitan. Yang kedua, CP sedang. Anak membutuhkan alat bantu atau pendampingan untuk bergerak. Dan ketiga, CP berat, di mana anak mengalami keterbatasan hampir di seluruh anggota tubuhnya dan memerlukan bantuan total dalam aktivitas sehari-hari. Selain berdasarkan derajat hambatannya, CP juga bisa diklasifikasikan dari faktor fisiologisnya atau jenis tonus ototnya. Kalau otot anak menjadi kaku dan tegang, disebut CP spastik. Kalau gerakannya tidak terkendali, disebut CP atetoid. Kalau anak sulit menjaga keseimbangan dan tampak goyah saat berjalan, disebut CP ataksik. Dan ada juga tipe campuran, yaitu kombinasi dari 2 atau lebih jenis tadi. Nah, kalau dilihat dari bagian tubuh yang terkena, CP juga punya klasifikasinya sendiri loh. Kalau hanya satu anggota tubuh yang terkena, namanya monoplegia. Kalau satu sisi tubuh kanan atau kiri, disebut hemiplegi. Kalau 2 kaki yang terdampak lebih berat, disebut diplegia. Dan kalau seluruh anggota tubuhnya, yaitu tangan dan kaki, terkena, maka disebut quadriplegia. Sekarang, selain CP, ada juga hambatan motorik yang disebabkan oleh gangguan muskuloskeletal, yaitu kelainan pada otot, tulang, dan sendi. Salah satu contohnya adalah poliomyelitis atau biasa disebut polio. Polio disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang saraf tulang belakang sehingga otot menjadi lemah atau lumpuh. Anak yang terkena polio biasanya memiliki perbedaan ukuran kaki dan bisa mengalami kesulitan berjalan tanpa alat bantu. Untungnya, sekarang penyakit polio bisa dicegah melalui imunisasi sejak dini. Masih di bagian otot, ada juga yang disebut muskular distrofi. Penyakit ini bersifat genetik dan menyebabkan otot menjadi lemah secara bertahap. Biasanya mulai terlihat sejak anak-anak dan semakin lama ototnya makin sulit digerakkan. Anak dengan kondisi ini sering kesulitan berdiri, naik tangga, atau mengangkat benda. Mereka memerlukan terapi fisik dan dukungan emosional agar tetap percaya diri. Lalu ada spina bifida, yaitu kelainan bawaan di mana tulang belakang tidak menutup sempurna saat janin berkembang. Akibatnya, saraf tulang belakang bisa terekspos dan mengganggu fungsi motorik, terutama pada bagian kaki. Beberapa anak dengan spina bifida dapat berjalan dengan alat bantu, tapi ada juga yang harus menggunakan kursi roda. Penting banget bagi kita untuk memberikan dukungan baik medis maupun sosial agar mereka tetap bisa beraktivitas dengan optimal. Selain itu, ada juga kelainan bentuk anggota tubuh, misalnya sindaktilus, yaitu jari tangan atau kaki yang menyatu seperti berselaput. Ada juga polidaktilus, yaitu kondisi di mana anak memiliki jari tambahan. Meskipun terlihat kecil, kondisi seperti ini bisa mengganggu fungsi tangan atau kaki dalam aktivitas sehari-hari seperti menulis, memegang benda, atau berjalan. Berikutnya ada Sprengel disease atau torticollis. Sprengel disease adalah kelainan di mana salah satu tulang belikat berada lebih tinggi dari posisi normal. Akibatnya, gerakan bahu anak jadi terbatas dan tampak tidak simetris. Sementara torticollis atau sering disebut leher miring terjadi karena otot leher di satu sisi menegang lebih kuat. Akibatnya, kepala anak selalu miring ke satu arah.
Kondisi ini bisa diperbaiki dengan terapi otot sejak dini. Selanjutnya ada juga dislokasi pinggul dan genorekurvatum. Dislokasi pinggul terjadi saat sendi panggul keluar dari posisi normalnya. Biasanya anak dengan kondisi ini berjalan pincang atau kakinya tampak tidak seimbang. Sedangkan genorekurvatum adalah kondisi di mana lutut menekuk ke belakang saat berdiri. Ini bisa terjadi akibat kelemahan otot atau kelainan sendi lutut sejak lahir. Kedua kondisi ini dapat diperbaiki dengan fisioterapi dan alat bantu gerak. Ada juga pseudoartrosis dan clubfoot. Pseudoartrosis adalah kelainan di mana tulang yang patah tidak menyatu kembali membentuk semacam sendi palsu, sedangkan clubfoot atau kaki pengkor adalah kelainan di mana kaki bengkok ke dalam sejak lahir. Kalau tidak ditangani sejak dini, anak akan berjalan dengan sisi luar kakinya. Terapi gips atau pembedahan dini bisa membantu memperbaiki posisi kaki mereka. Selain itu, ada anak yang mengalami amputasi, yaitu kehilangan satu anggota atau beberapa anggota tubuh. Penyebabnya bisa karena kecelakaan, infeksi berat, atau kelainan bawaan. Anak dengan amputasi biasanya menggunakan alat bantu prostetik agar tetap bisa berjalan, menulis, atau beraktivitas seperti biasa. Yang penting, mereka perlu dukungan emosional, pendidikan, dan penerimaan sosial agar tetap percaya diri. Dan terakhir, ada dwarfisme atau achondroplasia. Kondisi ini membuat anak memiliki postur tubuh pendek akibat gangguan pertumbuhan tulang. Meskipun tubuhnya kecil, kemampuan berpikir dan potensinya sama dengan anak-anak lain. Kita harus menghargai perbedaan ini dan memastikan lingkungan belajar mereka aman, nyaman, dan mudah dijangkau. Misalnya dengan meja kursi yang disesuaikan tinggi badannya. Nah, itu tadi berbagai klasifikasi anak dengan hambatan motorik yang perlu kita pahami. Setiap kondisi punya karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai calon pendidik, penting banget buat kita untuk mengenali setiap jenis hambatan agar bisa memberikan layanan pendidikan yang tepat dan humanis. Kita harus ingat bahwa di balik keterbatasan fisik, setiap anak punya kemampuan, semangat, dan potensi yang luar biasa. Tugas kita adalah membuka jalan agar mereka bisa berkembang secara optimal, tanpa diskriminasi, dan tanpa batas. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap peduli, dan jadilah pendidik yang inklusif.